Rapid test tidak menunjukkan virus, tidak pernah menunjukkan virus dan tidak akan pernah bisa menunjukkan virus. Rapid test hanya menunjukkan anti. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Rama Glorio dan masih membahas seputar COVID-19. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rapid test dan sesuai judul video ini, apakah benar rapid test dijadikan ladang bisnis? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video baru, kawan-kawan segera dapat notifikasi dari channel ini. Oke, simak terus video ini sampai habis. Oke, berbicara mengenai rapid test, mungkin sebagian dari kawan-kawan masih ada yang belum mengetahui apa itu rapid test. Jadi, rapid test adalah tes yang dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari. Melalui sampel darah tersebut, petugas akan memeriksa dan mendeteksi antibodi untuk virus corona. Dengan kata lain, rapid test dilakukan bukan untuk mendeteksi corona, melainkan hanya untuk mengetahui apakah tubuh Anda telah membentuk antibodi untuk melawan virus corona atau belum. Namun apakah kita harus melakukan rapid test ini? Untuk kawan-kawan yang hendak melakukan perjalanan dalam negeri, pemerintah mewajibkan kawan-kawan untuk melaksanakan rapid test. Karena dalam surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia nomor 9 tahun 2020, pada bagian persyaratan perjalanan orang dalam negeri, di situ salah satunya harus menunjukkan surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif. Namun tentunya untuk memperoleh hasil rapid test ini atau surat keterangan rapid test ini bukan hanya sekedar cuma-cuma. Harus ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil rapid test ini. Dan berapa harga yang harus dikeluarkan untuk rapid test? Kisaran harga yang harus kita bayarkan untuk melaksanakan atau melakukan rapid test ini bervariatif, tergantung di mana kita melaksanakan atau melakukan rapid test ini. Dan kisaran harga rapid test ini mulai dari Rp350.000, bahkan ada yang sampai Rp1 juta. Layakkah? Sesuaikah? Apakah itu harga sebenarnya untuk rapid test? Dari yang saya lihat dan dengar penjelasan yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, sebenarnya rapid test ini harganya hanya sekitar Rp70.000. Tapi kenapa sekarang sudah sampai Rp350.000 bahkan sampai Rp1 juta? Mari kita simak penjelasannya. Masyarakat masih dikenakan biaya untuk rapid test. Ya. Investigasi dari Ombudsman mengenai hal ini seperti apa? Pertama, teman-teman kami di Ombudsman, asisten saya di Ombudsman itu telah melakukan investigasi berapa harga satu set alat rapid test. Sekitar 2 bulan lalu. Itu harganya sekitar 70-an ribu. Kemudian mengagetkan kami karena kewajiban untuk mengikuti rapid test bagi mereka yang bepergian atau untuk keperluan tertentu itu ternyata dikenai biaya antara 300.000 sampai 1 jutaan. Itu rapid? Untuk rapid test sampai ya? 1 juta? 1 jutaan ya. Okay. Dan itu memaksa. Sementara pada saat yang sama pemerintah sudah menganggarkan pada waktu itu 400-an triliun ya. 400-an triliun. Sekarang menjadi 670-an triliun. Cukup banyak. Ombudsman belum melakukan investigasi, dikemanakan saja uang ini. Bagaimana penggunanya? Ya. Siapa yang menggunakan? Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan waktu melakukan rapid test? Itu belum ada investigasi bagi Ombudsman. Tetapi yang mengagetkan justru tadi, dan bahkan asisten kami yang berpindah dari Jogja saja ke Jakarta, itu bayar rapid test sekitar 350.000 dan hanya memperoleh surat keterangan. Di beberapa tempat di Indonesia ini, di pelabuhan-pelabuhan, di mana-mana, di bandara, saya kira seharusnya menyiapkan rapid test secara gratis. Ya. Karena sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan
yang individu yang punya kepentingan untuk bepergian tidak boleh ada biaya ekstra untuk itu, karena ini satu bisnis yang tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan kesempatan ketakutan orang, kecemasan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Dari mana ada indikasi keuntungan itu, bagaimana Pak? Tidak, ini harganya 70.000 bisa di-charge menjadi 1 jutaan. Oh, artinya awalnya itu 75.000 atau 70.000 terus kemudian naik jadi 300.000 begitu? Iya, bisa menjadi 1.500% keuntungannya. Kalau 100% berarti 150.000. Kalau sudah 1 juta berapa itu? Kan 1.500%. Harusnya yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid test dan tidak boleh berbayar, gratis gitu. Pak, tapi jadi intinya kesimpulannya adalah kecurigaan dari Ombudsman RI adanya ladang bisnis ini karena ada kenaikan harga dari 75.000 menjadi 300.000 atau 400.000 begitu. Itu kenaikan harga itu yang utama. Kemudian kedua, kenapa ini semua ada fenomena kan menjadi kesana kemari, bahkan surat keterangan itu menjadi bisnis tersendiri. Surat keterangan kan hasilnya produknya surat keterangan, oh negatif, tidak reaktif gitu kan. Itu bisnis tersendiri kan sebetulnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bisnis tersendiri untuk siapa, Pak? Ya, pebisnis medis tertentu. Pebisnis medis khususnya alat-alat kesehatan COVID itu. Sudah meminta keterangan dari pemerintah belum mengenai hal ini? Minta konfirmasi begitu. Kenapa sih kok harganya naik gitu? Belum. Karena ini kan sebetulnya semula kami tidak kehendaki seperti itu, tidak menduga seperti itu. Dan ini baru terjadi, marak akhir-akhir ini. Termasuk terus terang saya secara pribadi, termasuk ponakan saya mau balik Kendari ini minggu lalu, tes dulu dia 700.000. 700.000 dekat rumah. Jadi, wah. Mulai saat itu saya bertanya, kenapa ini? Baru kemudian kita mulai angkat nih sekarang. Nah, kita mau lakukan rapat kan masih terbatas sekali sekarang ini kan. Nanti saya minta teman-teman di kantor juga barangkali untuk mengkoordinasikan satu rapat khusus melalui virtual meeting itu untuk mempertanyakan ini. Tapi ini sudah meresahkan masyarakat sekarang. Kita tahu di sejumlah daerah. Kapan itu Pak akan lakukan rapat virtual dengan Ombudsman, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk kemudian mengkonfirmasi hal ini? Saya akan koordinasikan dengan itu keputusan pada tingkat pimpinan. Itu dia, rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman untuk fenomena atau kejadian atau kritikan semacam ini seperti apa, Pak? Pertama, hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat. Itu kan sekarang ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban itu dalam situasi yang sangat menakutkan di wabah corona itu. Itu yang pertama. Hentikan kewajiban itu. Kemudian kalaupun ada kewajiban untuk rapid test, maka cukup mengganti biaya produksi rapid test itu. Biaya produksi rapid test itu sekali lagi hanya 70-an ribu tes. Boleh rapid test, boleh rapid test gratis, atau paling tidak sejumlah dana, sejumlah biaya sebagaimana biaya produksi alat rapid test itu sendiri. Itu yang kita harapkan dan kita tunggu nanti Pak bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman mengenai kecurigaan yang tadi Pak Laude sampaikan adanya ladang bisnis ya Pak ya. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Laude atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Nah, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan setelah melihat cuplikan sebelumnya? Menurut tanggapan saya sebenarnya tes-tes semacam ini haruslah digratiskan. Karena apa? Karena biaya dan anggaran dari negara sebagian besar telah dialokasikan untuk biaya bidang kesehatan. Salah satunya rapid test ini. Sudah lihat video Pak Presiden yang marah-marah ke menterinya? Salah satu yang disentil adalah bidang kesehatan. Karena apa? Karena di mana dana yang telah dialokasikan atau dianggarkan untuk bidang kesehatan baru sebagian kecil yang telah digunakan. Namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa rapid test ini sebenarnya sia-sia, bahkan tak berguna. Dia adalah Dr. Indro Cahyono yang adalah dokter hewan jebolan UGM yang mengantongi gelar pakar virolog atau ahli virus dari Adelaide University, Australia. Apa yang beliau katakan? Simak cuplikannya. Rapid test tidak menunjukkan virus, tidak pernah menunjukkan virus dan tidak akan pernah bisa menunjukkan virus. Rapid test hanya menunjukkan antibodi dan itu berarti kekebalan. Kalau misalnya nanti seseorang pernah terpapar kemudian dia mengeluarkan antibodi,
berarti dia sudah memiliki kekebalan. Dan uji rapid test ini bukan screening. Uji rapid test tidak pernah bisa berdiri sendiri. Uji rapid test hanya menunjukkan kekebalan, tidak pernah menunjukkan virus. Jadi kalau dibilang ini untuk screening supaya nanti bisa tahu virusnya, bullshit, omong kosong semuanya. Belajar lagi biar paham. Kalau kita mau uji rapid test itu bisa dilakukan sebagai diagnosa, harus dilakukan bersamaan dengan uji PCR swab pada saat itu juga, dan juga uji diagnosa fisiologis tubuh pada saat itu juga. Kalau misalnya itu nanti dilakukan terpisah, udah nggak ada gunanya, dibuang aja ujinya. Jadi yang dilakukan untuk sekarang saat ini, uji rapid test antibody untuk mengecek keberadaan virus, itu pekerjaan yang sia-sia dan pekerjaan yang nggak berguna. Kalau mau harus dilakukan barengan sama PCR dan juga plus dengan uji fisiologis. Baru nanti kita bisa menentukan kondisi kita saat itu, bukan besok, bukan kemarin. Jadi kalau saat ini kita misalnya ternyata dalam kondisi sehat, belum tentu besok nggak akan sakit. Atau sebaliknya, jika saat ini kita sakit, belum tentu besok terus sakit, bisa jadi sehat. Nah, pola pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan uji rapid test antibody saja. Itu konyol. Uji PCR juga bisa dilakukan, tapi hanya berdasarkan PCR juga sama konyolnya. Kalau mau kita harus ada 3, rapid test, swab PCR, kemudian uji fisiologis tubuh pada saat itu, termasuk suhu, termasuk kondisi kesehatan, gitu. Baru itu bisa dilakukan untuk peneguhan diagnosa. Selain itu, lupakan saja. Kita punya otak, kita bisa berpikir, kita bisa menentukan nasib kita sendiri tanpa harus tergantung, tanpa harus diteror sama orang lain. Kita tetap jalan, kita tetap berusaha, dan kalau kita bisa menganalisa, kita bisa lawan semua terornya. Makasih. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai rapid test ini? Apakah rapid test memang perlu dilakukan? Atau hanya dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum tertentu? Kita tahu bersama situasi pandemi ini sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. PHK terjadi di mana-mana, banyak orang bingung mencari cara untuk mendapatkan uang, semuanya terbatas dan dibatasi. Namun yang membuat saya lebih geram, masih ada saja tenaga medis yang memalsukan hasil dari rapid test ini. Entah apa yang mereka pikirkan, entah apa yang mereka rasakan. Apa tujuan mereka sebenarnya melakukan hal itu? Apa untuk kepentingan bisnis atau ada maksud lain di balik itu? Oke, silakan berikan tanggapan kalian mengenai rapid test ini di kolom komentar. Di tengah situasi seperti ini, jangan takut, jangan panik, karena logika mengalahkan ketakutan dan pengetahuan mengalahkan kepanikan. Terima kasih, saya Rama Glorio. Sampai bertemu di video selanjutnya.